Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proposal mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami mengambil peminatan keperawatan maternitas dan kami mengambil judul pengaruh aromaterapi terhadap penurunan nyeri persalinan pada waktu pembukaan akhir. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Riyanda, yang kedua ada Hikmata Anis, saya sendiri, dan ada Lutfiana Aziza Makfira, ada Miftahul Khairia, dan ada Muhammad Renaldi. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Untuk yang pertama dari rekan saya persilakan untuk Ahmad Riyanda, bisa dimulai bagian bab 1 pendahuluan. Ya, saya akan membacakan tentang latar belakang masalahnya yang ada di proposal. Yang ada di pendahuluan itu adalah, menurut Yeni, pada tahun 2020 dalam Sudarto dan Harlina pada tahun 2021 di mana perasaan tidak menyenangkan akan terjadi selama nyeri persalinan. Nyeri persalinan akan terasa pada tahap pembukaan persalinan. Ada beberapa tahap pembukaan mulai dari 1 sampai 10. Pada tahap pertama akan berlangsung sekitar kurang lebih 20 jam. Pada fase ini, rasa sakit disebabkan oleh kontraksi rahim dan dilatasi serviks. Terus selanjutnya, ada menurut Aklia dan kawan-kawan pada tahun 2020, jika nyeri persalinan tidak terkendali, dapat mengakibatkan kematian pada saat ibu melahirkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wahyuningsih dalam Sudarto dan Harlina pada tahun 2021 yang menyatakan AKI atau angka kematian ibu dan bayi akan meningkat jika manajemen nyeri persalinan tidak segera ditangani, terutama pada tahap pertama persalinan yang harus segera dilakukan karena rasa sakit yang beresiko dapat menyebabkan komplikasi sehingga dapat menyebabkan kematian. Terus selanjutnya ada, menurut data Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu atau yang lain biasa kita dengar lebih disingkat dengan AKI di Indonesia tercatat 4.999 kasus pada tahun 2016 yang turun menjadi 4.912 kasus serta turun tajam pada tahun 2017 yang menjadi 1.712 kasus. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau yang lebih disingkat SUPAS pada tahun 2015, pada kasus kematian ibu terjadi saat kehamilan itu persentasenya 22%, persalinan 57% dan melahirkan 15%. AKI tertinggi pada persalinan yang terjadi pada saat terjadi persalinan itu AKI tertinggi terjadi pada saat persalinan menurut media Indonesia tahun 2019. Terus selanjutnya, menurut Balkam 2021 dalam penelitian Solehah dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengatakan manajemen nyeri dengan aromaterapi yang tepat dapat mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri saat persalinan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anida pada tahun 2019 dalam Aklia dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan metode non-farmakologis dengan cara pemberian aromaterapi terbukti lebih signifikan dalam mengurangi intensitas nyeri 0,87 poin lebih tinggi dari limonoterapi. Ada berbagai jenis wewangian aromaterapi yang ada seperti lavender, jasmine, lemon, chamomile, mawar, dan masih banyak lagi. Terus di rumusan masalah itu ada berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh aromaterapi terhadap penurunan nyeri persalinan pada waktu pembukaan akhir? Di tujuan penelitian itu ada untuk mengetahui pengaruh aromaterapi lavender, jasmine, mawar, lemon, dan chamomile terhadap nyeri persalinan pada waktu pembukaan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Miftahul Khoiriyah.
akan melanjutkan presentasi tentang keaslian penelitian. 1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Aglia Alkonita Nursahidah tahun 2020 tentang The Effect of Lavender Aromatherapy on Labor Pain Among Delhi Women in Bandung 2020. Rancangan penelitian ini menggunakan eksperimen semu dengan desain post-test only control group. Sampel meneliti purposive sampling. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian pre-eksperimen. Perbedaannya teknik pengambilan sampel dengan convenience sampling dengan menggunakan uji Wilcoxon, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test. Kedua, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Khalifah tahun 2019 tentang pengaruh aromaterapi inhalasi lemon terhadap penurunan nyeri persalinan kala 1 fase aktif. Jenis penelitian kuasi eksperimen dengan pretest post-test non-equivalent control group design. Instrumen penelitian kuesioner nyeri persalinan skala numerik dan skala kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS untuk analisis data uji Mann-Whitney. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian one group pretest post-test design. Perbedaannya teknik pengambilan sampel dengan convenience sampling dengan menggunakan uji Wilcoxon. 3. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nick Sari Octavia tahun 2017 tentang efek aroma ekstrak melati terhadap pengurangan nyeri persalinan kala 1 fase aktif pada parturian. Metode penelitian menggunakan eksperimental semu atau kuasi eksperimental research dengan teknik pengambilan sampel konsekutif sampling. Sampel yang digunakan yaitu ibu bersalin kala 1 fase aktif. Instrumen pengkajian nyeri numerical rating scale atau NRS. Uji hipotesis yang digunakan uji Mann-Whitney dan Wilcoxon. Net test. Perbedaan penelitian dengan peneliti hanya menggunakan Wilcoxon. 4. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Keke Susilowati Soleha tahun 2020 tentang pengaruh aromaterapi minyak atrisi mawar terhadap intensitas nyeri persalinan kala 1 fase aktif di Puskesmas Pangalengan, Kabupaten Bandung. Jenis penelitian yang digunakan ialah eksperimen dengan pendekatan one group prep post design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling. Instrumen yang digunakan numerik rating scale dan Wong-Baker Fish Pain Rating Scale. Perbedaan penelitian dengan peneliti hanya pada tempat peneliti saja di Samarinda. Persamaannya menggunakan eksperimen dengan pendekatan one group pre-post design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling. Kelima, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ratna Dwi Putri tahun 2018 tentang aromaterapi chamomile menurunkan skala nyeri pada ibu mengalami luka episotomi di praktik mandiri bidan Ponirah Margerejo, Metro Selatan, Kota Metro. Jenis penelitian yang digunakan ialah pre-eksperimen metode one group pretest post-test design. Pretest post-test. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan numeric rating scale dan analisis data yang dilakukan menggunakan uji statistik T. Perbedaan penelitian dengan peneliti teknik sampel
menggunakan consecutive sampling dan menggunakan uji Wilcoxon. Persamaan penelitian menggunakan pre-eksperimen, metode one group pretest post-test design. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hikmata Anis akan melanjutkan presentasi tentang konsep teori. Yang pertama ada nyeri persalinan. Nyeri persalinan ditandai dengan adanya kontraksi rahim. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim atau serviks. Dengan adanya pembukaan serviks ini maka akan terjadi persalinan. Menurut Juda pada tahun 2015 dalam jurnal Haslin S 2019. Jadi nyeri persalinan ini adalah sebagai kontraksi myometrium yang merupakan proses fisiologis dengan intensitas yang berbeda pada masing-masing individu. Kemudian etiologi nyeri persalinan ini adalah karena akibatnya dilatasi serviks dan segmen uterus bawah dengan distensi lanjut, peregangan dan trauma pada serat otot ligamen. Kemudian ada proses persalinan, yaitu yang merupakan pengalaman emosi dan melibatkan mekanisme fisik dan psikologis. Menurut Tami, pada tahun 2019, persalinan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Kala 1 yaitu merupakan pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Kemudian pada kala 2 yaitu pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung pada jam pada primavida dan 1 jam pada multigravida. Pada kala nihis menjadi lebih kuat dan cepat, kurang lebih 2-3 menit. Dan kala 3 yaitu pelepasan uri, yaitu yang dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kemudian ada kala 4 yaitu observasi. Pada kala 4 ini akan dimulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum. Observasi yang dilakukan pada kala 4 yang pertama ada tingkat kesadaran ibu, pemeriksaan TTV, kontraksi uterus, dan observasi terjadinya pendarahan. Jumlah perdarahan minimal tidak melebihi 500 cc. Kemudian ada aromaterapi. Aromaterapi adalah yang penghilang rasa nyeri atau yang membuat menjadi nyaman sehingga dapat mengatasi gangguan emosional dan mampu menimbulkan sensasi menenangkan sehingga stres dapat berkurang. Dalam jurnal Aziza tahun 2020, jenis aromaterapi yang aman digunakan untuk kehamilan dan persalinan antara lain rose, jasmine, lemon, lavender, pine, chamomile, dan aroma lainnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kandungan-kandungan aromaterapi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada aromaterapi lavender. Jadi yang pertama ada aromaterapi lavender. Di sini jadi kandungan lavender itu menurut Mixclan 2019 dalam jurnal Salva 2019, lavender memiliki banyak potensi karena terdiri atas beberapa kandungan seperti minyak esensial 3%, alpha-pinen 0,22%, champagne 0,06%, dan zat yang paling sangat berperan aktif yaitu ada linalol 26,12% dan linalil acetate 26,32%. Diteliti efek dari tiap kandungan buah bunga lavender untuk mencari tahu zat-zat yang mana memiliki efek anti-anxiety atau anti kecemasan, yaitu menggunakan Geller Convalescent Test dan Vogel Convalescent Test. Jadi yang paling memiliki adalah linalol yang memberikan hasil sangat signifikan pada kedua tes, yaitu anti kecemasan atau relaksasi. Manfaat lavender itu sendiri yaitu untuk banyak sekali, yang terutama pada nyeri, untuk menurunkan nyeri persalinan dan untuk memiliki anti kecemasan. Kemudian ada jasmin. Jasmin itu
memiliki kandungan yaitu trihexonal, trifenylpiprine, indomethiate, gingivir, rinolol. Kandungan ini yang dapat memberikan rasa tenang dan relaksasi kepada penghirupnya. Kemudian manfaat jasmin tersendiri yaitu banyak sekali, yang termasuk tadi untuk menurunkan nyeri persalinan dan sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan minyak jasmin ini sangat bermanfaat untuk mendorong kontraksi dan menghilangkan rasa sakit, sehingga dapat menurunkan rasa sakit atau nyeri saat persalinan. Kemudian ada mawar. Nah, mawar ini memiliki kandungan yaitu nerol yang akan membuat menenangkan dan mengurangi depresi stres, yaitu ketegangan dan mengurangi kecemasan pada ibu hamil pada proses persalinan. Dan manfaatnya mawar itu tersendiri banyak sekali, seperti akan mengatasi kesedihan, depresi, dan penyembuhan luka. Kemudian ada aromaterapi lemon, yaitu kandungan lemon yaitu salah satunya adalah asam sitrat, asam askorbat, mineral, flavonoid, dan vitamin C. Dan juga flavonoid. Nah, flavonoid inilah yang memiliki karakteristik sebagai antioksidan. Antioksidan ini akan berperan sebagai penangkal radikal bebas dan mampu mencegah terjadinya reaksi oksidatif yang menyebabkan suatu penyakit dan sangat sering ditemukan dalam senyawa fitokimia suatu tumbuhan. Jadi itu lemon akan memiliki kandungan yang dapat membunuh bakteri, yaitu bakteri Meningococcus, yaitu bakteri tipus yang memiliki efek anti jamur, dan juga serta menghasilkan efek anti cemas dan anti depresi, dan juga anti stres, dan untuk mengangkat dan memfokuskan pikiran. Kemudian yang terakhir adalah chamomile. Chamomile ini mengandung flavonoid oil serta 28 macam terpenoids dan 36 flavonoids yang bermanfaat sangat baik untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri. Kandungan alpha-bisakolol dan chamomile dan polines dan kandungan flavonoid yang terkandung dalam bunga chamomile memiliki khasiat terutama meredakan ketegangan otot. Selain itu, manfaat chamomile sangat mendukung untuk mengklaim untuk seperti mengobati kecemasan, sulit tidur, insomnia, pencernaan, migrain, gangguan kulit. Banyak sekali manfaatnya, yang terutama juga untuk nyeri persalinan pada ibu hamil. Next, kita ke penelitian terkait. Di sini kami mengambil 5 jurnal. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Aklia Alkonita Nur Sahida dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul The Effect of Lavender Aromatherapy on Labor Pain Among Delivery Women in Bandung 2020. Jadi untuk hasilnya, mereka menggunakan uji Mann-Whitney dengan nilai P 0,002 kurang dari 0,05, menggunakan alpha 0,5. Jadi disimpulkan bahwa terdapat perbedaan intensitas nyeri yang bermakna antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh aromaterapi lavender terhadap nyeri persalinan. Jadi pada hipotesis pada jurnal ini yaitu berhasil karena terdapat hasil yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua, kami mengambil jurnal menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khalifa dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pengaruh aromaterapi inhalasi lemon terhadap penurunan nyeri persalinan kala satu fase aktif. Untuk hasilnya menggunakan uji Mann-Whitney yang mendapatkan hasil yaitu P 0,001 kurang dari 0,5 menggunakan alpha 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara statistik pemberian aromaterapi inhalasi lemon terhadap penurunan nyeri persalinan kala satu fase aktif. Maka hipotesis yang didapatkan berhasil karena memiliki pengaruh. Kemudian yang ketiga, penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nika Orsari Octavia pada tahun 2017, yaitu yang berjudul Efek Aroma Ekstra Melati terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan kala 1 fase aktif, yang mendapatkan hasil
berhasil menggunakan uji Mann, Whitney, dan Wilcoxon, yaitu P0,00 kurang dari 0,05. Jadi maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini itu membuktikan bahwa aromaterapi dalam hal ini menggunakan ekstra melati dapat mengurangi nyeri persalinan dan terbukti berhasil. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Keke Susilowati Soleha dan kawan-kawan yang berjudul tentang pengaruh aromaterapi minyak atsiri mawar terhadap intensitas nyeri persalinan kelas 1 fase aktif di Puskesmas Pangalangan Kabupaten Bandung yang memiliki hasil P0,001 kurang dari 0,5 menggunakan alfa 0,05. Yaitu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh aromaterapi minyak astrisi bunga mawar terhadap penurunan intensitas nyeri kelas 1 fase aktif. Kemudian ada yang terakhir itu penelitian kelima, yaitu penelitian dilakukan oleh Ratna Dewi Putri pada tahun 2018 yang berjudul aromaterapi chamomile menurunkan skala nyeri pada ibu mengalami luka episotomi di praktek mandiri bidan Ponira Manggarejo Metro Selatan Kota Metro. Jadi untuk hasil penelitian ini juga berhasil karena menggunakan hasil uji T yang berhasil nilai P 0,00 kurang dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa aromaterapi chamomile sejak hari pertama dan hari kedua ada memberikan efek, yaitu penurunan rata-rata skala nyeri. Maka hipotesis dari penelitian ini juga sangat berhasil. Maka itu penjelasan ringkas dari saya untuk hasil dari 5 penelitian tersebut, dan alasan kami mengambil 5 jurnal ini karena hasil dari jurnal dan 5 penelitian aromaterapi itu memiliki hasil yang sangat signifikan, maka hipotesis berhasil. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Kerangka teori. Kerangka teori merupakan kumpulan rangkuman konsep rancangan baru dari hasil proses pikir berupa deduktif ataupun induktif yang diasumsikan sebagai variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut Aziz Alimul Hidayat 2017. Penelitian ini dapat dilihat pada 2 tabel yang ada di slide ini. Bagian warna hijau merupakan variabel yang diteliti, sedangkan garis yang di tengah merupakan garis hubungan. Variabel yang pertama yaitu variabel independen. Kami mengambil aromaterapi sebagai variabel independen. Menurut Balkam 2001 dalam Soleha DKK 2020 mengatakan bahwa aromaterapi yang tepat dan menenangkan dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri saat persalinan. Variabel dependen, kami mengambil faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri persalinan antara lain. Menurut Juda DKK 2015 dalam Haslin S 2019, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nyeri persalinan. Antara lain, budaya, emosi, pengalaman persalinan, support system, dan persiapan persalinan. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah gambaran dari teori-teori yang akan digunakan untuk bahan penelitian, sehingga dapat menghubungkan antara variabel-variabel penelitian yang sudah ditentukan. Menurut Aziz Alimul Hidayat tahun 2017. Di dalam gambar ini terdapat kerangka konsep. Yang di dalamnya ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X meliputi aromaterapi lavender, itu untuk X1, X2 aromaterapi jasmin, X3 aromaterapi mawar, X4 aromaterapi lemon, X5 aromaterapi chamomile. Sehingga variabel Y menurut Juda DKK 2015 dalam Haslin S 2019, rasa nyeri persalinan adalah manifestasi dari adanya kontraksi atau pemendekan otot rahim. Kontraksi inilah yang menimbulkan rasa sakit pada pinggang, daerah perut, dan menjalar ke arah paha. Kontraksi ini menyebabkan adanya pembukaan mulut rahim atau serviks. Dengan adanya pembukaan serviks ini, maka akan terjadinya persalinan. Sebelum kita masuk ke penjelasan teori berikutnya, saya akan menjelaskan tentang HA dan HO. HA adalah sesuatu yang diterima, sedangkan HO adalah sesuatu yang ditolak. Mari, yang pertama, 1.
HA dari lavender ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi lavender. Sedangkan HO pada lavender tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi lavender. Kemudian untuk jasmin, HA ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi jasmin. Sedangkan HO di jasmin tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi jasmin. Kemudian yang nomor 3, HA pada mawar ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi mawar. Kemudian HO pada mawar tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi mawar. Kemudian yang nomor 4-nya, HA pada lemon ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi lemon. Kemudian HO-nya tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi lemon. Yang nomor 5, HA ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi chamomile. Kemudian HO-nya tidak ada hubungan atau pengaruh yang bermakna antara nyeri persalinan pada pembukaan akhir dengan pemberian aromaterapi chamomile. Oke, di sini kita ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian kuintatif dengan desain pre-eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one group process designs. Oke, teknik samplingnya kami penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan menggunakan confidence sampling. Kemudian instrumen penelitiannya kami menggunakan instrumen penelitian ini berupa skala pengukuran numerik rating score atau yang sering dengan NRS. Kemudian teknik pengumpulan datanya kami mengamati observasi atau yang disebut dengan observasi eksperimental. Kemudian teknik analisa datanya, bentuk analisa data univariat untuk data numerik berdistribusi normal. Uji statistik yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya telah menyampaikan terkait penelitian yang akan kami lakukan dengan sangat baik. Dan untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk komen di kolom komen saja, dan menyertakan nama dan NIM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.